Rekan guru bahasa Inggris, selamat malam, selamat bergabung di kelas bimbel Mr. IDP. Pertama, saya Mr. IDP ingin mengucapkan terima kasih ya sudah bergabung di kelas bimbel Mr. IDP. Saya jelaskan, saya secara singkat Bapak Ibu, saya sudah berpengalaman sejak tahun 2018 ya membuka kelas bimbel untuk guru bahasa Inggris, lulus di CPNS P3K Pretest dan UPPPG Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, selama kelas bimbel ini ya saya harap Bapak Ibu, teman-teman rekan guru bahasa Inggris bisa aktif ya, bisa mengikuti apa informasi yang saya share di grup WA kita supaya tidak ketinggalan informasi Bapak Ibu. Jadi kalau informasi yang sudah lewat yang atau yang tidak dianggap perlu Bapak Ibu bisa bisa hapus supaya informasi tetap up to date. Lalu yang kedua Bapak Ibu, agar dalam pelaksanaan kelas Zoom ini Bapak Ibu menyediakan buku tulis ya. Saya minta menyediakan buku tulis khusus ya, tentu dengan alat tulisnya. Jadi bisa mencatat hal-hal tertentu, jangan mencatat semuanya Bapak Ibu ya. Mencatat yang dianggap penting agar ada pertinggal teman-teman. Jadi itu nanti bisa kita jadikan bahan review, mengingatkan kembali. Ya, dalam menghadapi UPPPG teman-teman, salah satu hal yang perlu diperhatikan itu adalah keintensan kita atau latihan kita setiap hari ya. Jadi walaupun Bapak Ibu contohnya tidak aktif mengajar bahasa Inggris, mungkin ada yang di SD ya. Namun teman-teman, ketika Bapak Ibu bergelut setiap hari dengan materi, dengan latihan soal ini, saya yakin ya bisa dihadapi. Karena itu berdasarkan pengalaman teman-teman yang lulus UPPPG ya, alumni kelas bimbel Mr. IDP, banyak yang mengajar di SD. Oke, jadi salah satunya adalah keseriusan ataupun konsistenan kita teman-teman. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, teman-teman tidak perlu sungkan ya. Tidak perlu sungkan menyampaikan pendapat, bertanya, ataupun mengkoreksi saja ya. Mengkoreksi saya. Bisa saja saya salah. Kita ini diskusi teman-teman ya. Kita sama-sama saling belajar. Oke? Mungkin ada yang disampaikan, silakan. Tidak ada teman-teman? Ya, baik. Di sini Bapak Ibu bisa saya apa dulu ya? Saya tetapkan dulu ya. Supaya bisa menjadi bahan pengingat bagi kita ya. 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 Buku catatan ya dan alat tulis. Bapak Ibu. Lalu konsisten dalam kelas bimbel ya Bapak ya. Lalu aktif Bapak Ibu, aktif ya. Ya, jadi kalau aktif ini kan sudah itu yang merupakan salah satu dari kurikulum Merdeka ya. Jadi sama-sama aktif, baik saya sebagai tutor, Bapak Ibu sebagai peserta, ya aktif maksudnya mengerjakan apa yang saya berikan, ya bertanya apa yang tidak dipahami, ya bisa juga merespon pertanyaan sesama peserta Bapak Ibu ya. Oke, lalu bisa juga building vocabulary Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada kata frasa yang tidak mengerti atau baru melihat, Bapak Ibu bisa catat ya. Baru review. Review ini mengulangi pelajaran yang sudah lalu. Ya, contohnya nanti setelah kita selesai Zoom, Bapak Ibu bisa melihat rekaman, gitu ya. Ya, mungkin ada hal-hal yang lain nanti kalau saya ingat bisa saya tuliskan lagi Bapak Ibu ya. Oke, kita sementara Bapak Ibu kita membahas materi ini secara secara singkat. Ini kan filenya sudah saya share ya, sebagaimana yang saya informasikan. Saya minta agar Bapak Ibu ketika ada waktu luang, ya Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini ya. Jadi di sini manfaatkan ya.
Ya. Oke, jadi satu kali lagi teman-teman, ya, di sini ketika Bapak Ibu bergelut setiap hari dengan materi atau dengan hal-hal kelas bimbel kita ini, itu akan menjadi familiar Bapak Ibu. Jadi ya semua hambatan, rintangan, tantangan akan bisa kita hadapi ya. Oke, pada pertemuan pertama ini terlebih dahulu kita membahas materi secara singkat, nanti kita lanjutkan membahas exercise 1 ya. Jadi di sini judulnya adalah technological pedagogical content knowledge ya. Jadi kalau kata knowledge di sini pengetahuan itu ya, pengetahuan materi pembelajaran. Jadi kalau konten ini material ya, konten atau konten material yang diintegrasikan dengan pedagogik, metode kita ya, bagaimana kita memanage kelas, lalu diintegrasikan juga dengan teknologi. Ya, jadi istilah yang dipakai dalam soal UPPPG bahasa Inggris, apa teman-teman sudah tahu atau sudah dapat informasi? Belum, Sir. Ya, PCK ya. Jadi ada istilahnya itu soal PCK dan SJT. Nah, walaupun di sini hanya ada dia PC ya. Jadi kalau PC ini pedagogical content knowledge. Nah, namun dalam kisi-kisi yang sudah saya berikan juga itu ya, ada file kisi-kisi panduan itu, ya tetap juga dia ada masuk technological Bapak Ibu. Ya, jadi kalau PCK ini pedagogical content knowledge ya. Jadi materi dalam hal ini materi kita adalah bahasa Inggris yang diintegrasikan dengan pedagogik. Itu Bapak Ibu. Oleh karena itulah teman-teman, dalam soal UPPPG yang terbaru ini, yaitu yang dilaksanakan pada bulan Desember angkatan kedua itu teman-teman, there is nothing about grammar. Tidak ada tentang grammar Bapak Ibu. Secara spesifik tidak ada. Ya, contohnya soal conditional sentence 3 secara spesifik tidak ada. Namun kalau diintegrasikan dengan pedagogi mungkin ya. Ya itu dia perbedaannya pelaksanaan UPPPG Desember lalu dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke, di sini saya langsung ingin bertanya Bapak Ibu, apakah selama kuliah PPG sudah ada diberikan arahan kisi-kisi tentang soal-soal UPPPG? Silakan ditanggapi teman-teman. Belum ada, Sir. Belum ada. Belum ada ya? Belum Ya, ada. belum. Tidak ada Kalau diminta itu nggak boleh katanya. Tidak pernah disinggung dosen tentang PCK? Ya. Nggak ada. Tidak. Kalau itu sih belum. Ya, jadi semestinya ini menurut principle of assessment ini semestinya sudah ya. Nah, oke. Oke Bapak Ibu ya, jadi di sini kita lihat pengertiannya ya. Technological pedagogical content knowledge ya, suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi pengetahuan guru perlu mengajar secara efektif dengan kerangka teknologi. Itu ya Bapak Ibu ya. Coba kita baca lagi di sini. Ya. Sebagai kerangka kerja guru, pendesain dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Ya, konsep TPEC selalu muncul dalam teknologi pembelajaran didasarkan pada model pedagogik. Jadi TPEC ini dia unsurnya itu teknologi, unsur T, pedagogi, unsur PA, C itu konten atau materi. Ya. Maka di sini yang pertama itu materi, dalam hal ini kita sebagai guru bahasa Inggris, pedagogi bagaimana metode kita mengajar, bagaimana kita menguasai murid, ya, memanage waktu dan lain sebagainya, menilai dan assessment. Lalu teknologi ini dalam proses belajar mengajar ataupun dalam kerja kita sebagai guru dalam assessment, contohnya kan kita memanfaatkan teknologi. Oke. Biasanya dalam bentuk soal Bapak Ibu ya, seumpamanya ada soal menggunakan metode TPEC, maka ketiga unsur tersebut harus ada. Ada materinya, ada pedagoginya, contohnya model diskusi, ya, atau project based learning and so on. Lalu ada juga memakai teknologi untuk hal itu. Itu intinya Bapak Ibu ya, pengintegrasian.
Oke, lalu kita lihat di sini teman-teman. Jadi komponen utamanya ada 3 ya, CPT, ya, konten, pedagogi, teknologi, ya. Jadi kalau content knowledge ya berarti pengetahuan materi kita, pengetahuan guru tentang materinya. Yang kedua, pengetahuan guru tentang ya ilmu pedagogi. Ya, ilmu pedagogi itu kan ada bermacam-macam Bapak Ibu ya. Metode pembelajaran ya, assessment atau ya dan lain-lainnya ya. Lain-lainnya. Kalau teknologi ya pasti dia terkait dengan penggunaan perangkat-perangkat teknologi. Itu teman-teman ya. Saat ini juga kita menggunakan teknologi Zoom meeting seperti itu. Oke, lalu kalau dia digabung seperti ini teman-teman, ya ini tadi kan pertama dia ada unsur utamanya ya, satu unsur utama materi, kedua unsur utama pedagogi, ketiga unsur utama teknologi. Lalu di sini dia penggabungan ya, penggabungannya yang nomor 4 sini penggabungan dari materi dan pedagogi. Yang kelima materi dan teknologi. Yang keenam ya pedagogi dan teknologi. Yang ketujuh inilah dia yang komplit atau lengkap Bapak Ibu ya. Lalu kelebihannya nanti di sini bisa dibaca Bapak Ibu. Lalu kita langsung aja ke ya coba kita lihat contohnya Bapak Ibu ya. Tipek dalam pembelajaran. Ya, contohnya di sini ya yang di SMP aja coba kita lihat ya. Ya, salah satu mata pelajaran bahasa di SMP yang bisa memanfaatkan tipek adalah bahasa Inggris. Adapun contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini teman-teman ya, sebagai berikut. Ya, aspek PK berarti pedagogi knowledge ya. Guru menggunakan metode tanya jawab. Ya. Model pembelajaran itu kan pedagogi ya. Kalau C ini konten materi. Ya, yaitu percakapan antara dua orang dalam bahasa Inggris, berarti materinya bahasa Inggris ya. Lalu unsur teknologinya apa? Ya. Menggunakan video ya, menggunakan video berdurasi pendek. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya silakan. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada teman-teman, ya ini kita tutup, kita masuk ke latihan soal ya.